Halo, ketemu lagi kita di pelajaran fisika kali ini. Topik yang akan kita pelajari adalah induksi magnetik. Ya teman-teman ya, sebenarnya ini pelajaran yang kalau dasarnya itu sudah kita pelajari di SMP. Dulu waktu SMP kalau coach nggak salah ini topiknya magnet, kemagnetan gitu ya. Jadi kalau di SMP kita belajar tentang magnet alami, misalnya magnet batang, magnet seperti itu ya, magnet jarum seperti itu. Nah, kita di sini di SMA akan kembali belajar tentang magnet. Di sini kita akan belajar tentang induksi magnet. Induksi magnet secara umum adalah terjadinya magnet karena ada faktornya. Jadi kalau di pelajaran induksi magnet ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana bisa timbulnya magnet karena adanya induksi arus listrik. Ya, teman-teman ya. Jadi magnet itu timbul karena adanya peran arus listrik. Nah, nanti magnet yang timbul karena arus listrik ini akan dialirkan pada kawat. Di sini nanti kawat itu ada beberapa jenis, teman-teman. Ada kawat lurus, nanti ada kawat melingkar, ada kawat yang dipilin atau digulung, nanti namanya toroida, lalu solenoida, maksud coach, maaf. Nah, ketika si solenoida itu nanti dibuat bentuk melingkar, namanya toroida. Nanti akan kita pelajari satu persatu, dan di induksi magnet ini nanti kita akan banyak mempelajari tentang medan magnet dan gaya magnet. Saat ini coach akan ajarkan dulu yang pertama tentang medan magnet. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, coach nanti akan banyak mereview tentang medan magnet untuk subbab yang ini ya. Seperti misalnya nanti medan magnet di arus listrik yang lurus, arus listrik yang bentuknya melingkar, arus listrik yang dipilin, namanya solenoida tetapi tetap lurus begitu ya. Jadi dia dipilin membentuk gulungan sampai dia gulungannya memanjang gitu. Lalu ketika gulungan memanjang ini dibentuk menjadi seperti lingkaran, nanti namanya toroida. Ya, di sekolah juga mungkin teman-teman sudah belajar. Nanti bisa tinggal mereview di sini. Coach akan ajarkan perlahan-lahan, ya. Yang pertama, secara definisi teman-teman, medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Contoh, kalau teman-teman perhatikan, di sini coach gambarkan sebuah magnet batang. Ya, spektrum garis yang teman-teman lihat, teman-teman perhatikan inilah yang disebut dengan medan magnet. Jadi di sekitar yang ada spektrum garis ini garis ini maya ya teman-teman, tidak terlihat oleh mata. Cuman ini coach tunjukkan supaya teman-teman tahu bahwa yang namanya medan magnet, dia itu bentuknya melingkar seperti ini teman-teman. Ini. Dia datang dari utara ke selatan. Teman-teman perhatikan ini magnet alami ya. Dia datang dari arah utara ke selatan. Ini spektrumnya nih. Gitu. Jadi magnet ini sekitaran daerah sini, inilah yang disebut dengan medan magnet. Semakin dekat kita masuk mendekati magnet, maka medan magnet yang kita rasakan pun akan semakin kuat. Apabila sebuah benda kita letakkan di titik, misalnya kita letakkan di sini, misalnya bisa saja klip kertas, bisa saja kawat seperti itu ya. Kalau kalian letakkan di sini atau jarum gitu, maka dia dengan cepat akan menempel ke magnetnya. Tapi apabila kita letakkan dia agak jauh, maka medan magnetnya pun akan berkurang. Seperti itu ya. Jadi ini medan magnet. Daerah yang mengalami gaya magnet itulah yang disebut dengan medan magnet. Ya. Jadi di bagian definisi ini yang mau disampaikan, spektrum garis medan magnet itu bentuknya melingkar. Ingat-ingat itu ya. Dia bentuknya melingkar dan nanti spektrum ini pada magnet alami, dia bergerak dari utara menuju ke selatan. Oke, ini definisi awal tentang medan magnet, yaitu ruang atau daerah di sekitar medan magnet yang mengalami gaya magnet. Oke, selanjutnya, kalau kita
belajar lagi lebih dalam, istilah tentang medan magnet ini diawali dengan sebuah percobaan tentang munculnya medan magnet di sekitar arus listrik. Oke teman-teman, munculnya medan magnet di sekitar arus listrik. Percobaan ini dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1819. Jadi yang hitam kalau teman-teman perhatikan di sini, ini melambangkan kawat ya teman-teman ya. Ini dia. Kemudian yang berwarna hijau ini berwarna hijau, ini melambangkan magnet jarum. Oke teman-teman, sebagaimana kita ketahui yang namanya magnet jarum, kedua ujung-ujungnya hanya akan menuju ke utara dan ke selatan. Oke, jadi kondisi awal, kondisi pertama itu seperti ini teman-teman. Magnet itu dengan jarum bentuknya normal, tanpa ada arus. Jadi ini coach tulis di sini I sama dengan 0. Ya, ini kutub utara, ini kutub selatan. Lalu oleh Pak Ørsted, beliau mengalirkan arus pada kawat ini. Pada percobaan pertamanya teman-teman, pada percobaan pertama, ini kita anggap sebagai percobaan pertama gitu ya. Beliau mengalirkan arus dari arah selatan, ini kan tadi selatan ini ya, ini selatan, menuju ke utara. Atau supaya gampang, kalau melihat gambar ini, coach katakan dari bawah ke atas. Beliau mengalirkan arus dari bawah ke atas. Yang terjadi apa? Ternyata si magnet jarum dia menyimpang teman-teman. Yang tadinya bentuknya seperti ini normalnya gitu ya. Dia menyimpang. Menyimpang kemana coach? Menyimpang ke arah kiri. Teman-teman perhatikan ini. Jadi kalau ini tegak, ini kita anggap kiri, ini kita anggap kanan. Oke? Ternyata dia menyimpang ke arah kiri ketika arusnya datang dari selatan ke utara atau dari bawah ke atas. Nah, begitu melihat terjadinya penyimpangan ini, mungkin si Pak Ørsted ini penasaran gitu kan. Oh, kalau didatangin dari bawah, dia menyimpang ke kiri. Bagaimana kalau didatangkan dari atas? Gitu kira-kira pemikiran beliau. Sama beliau dicoba lagi, maka didatangkanlah arus pada percobaan kedua. Ini percobaan kedua kurang lebih. Beliau mendatangkan arus dari atas menuju ke bawah. Atau kalau nanti di soal ujian dibilang dari utara ke selatan. Gitu. Maka yang terjadi ternyata si magnet jarum ini tadi dia menyimpang ke kanan teman-teman. Oke, jadi nanti di beberapa ujian mungkin akan ada yang bertanya, pada percobaan Ørsted, ketika arus didatangkan dari selatan menuju ke utara, nanti ada gambarnya juga biasanya, atau dari bawah ke atas, kemana arah penyimpangan jarum? Jawabannya, jarum akan menyimpang ke arah kiri. Ketika arus didatangkan dari utara ke selatan, atau dari atas ke bawah, kemana penyimpangannya? Penyimpangannya ke arah kanan. Ya, inilah teori percobaan Ørsted. Beliau mengalirkan arus pada sebuah kawat dan ternyata terjadi penyimpangan jarum magnet. Oke, ini teori pertama yang masih memungkinkan untuk menjadi soal di dalam soal-soal ujian ya. Oke, ini percobaan Ørsted. Sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Jadi, kalau tadi teman-teman di atas tadi, nah ini kan tadi coach sudah sampaikan, percobaan Ørsted ini ternyata ada penyimpangan jarum. Ada penyimpangan jarum ketika kawat lurus ini dialiri arus. Nah, penyimpangan inilah yang akan nanti kita pelajari dalam bentuk medan magnet. Oke teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Jadi ini kawat ya, ini coach anggap sebagai kawat, teman-teman bayangkan. Nanti kawat ini teman-teman akan kita aliri arus.
Oke, bayangkan begini. Jadi ini kawat, ini coach gambarkan arusnya dari bawah ke atas. Jadi panah ini menunjukkan dia ke atas. Berarti datang dari bawah gitu ya. Nah, maka seperti tadi coach katakan, di sini akan timbul yang namanya medan magnet. Medan magnet itu sifatnya bagaimana? Melingkar. Melingkari si kawat lurus ini. Jadi kalau teman-teman coach gambarkan, ini kawat. Oke. Nanti medan magnetnya itu melingkari si kawat gitu. Oke, teman-teman? Pahami itu ya. Jadi medan magnetnya itu akan melingkari kawat gitu. Jadi nah, begini, dia akan melingkari kawat ini. Itulah medan magnet. Oke? Untuk menentukan medan magnet di sekolah tentu teman-teman sudah belajar juga, kita akan menggunakan yang disebut dengan kaidah tangan kanan. Ini gambarnya coach. Maaf kalau gambar ini jauh dari yang namanya sempurna, karena coach tidak terlalu pintar menggambar teman-teman. Tapi coach sudah berusaha muncul gambar ini. Kalau gambar aslinya seperti ini, mohon maaf kalau tangannya coach agak besar. Oke, ini kaidah tangan kanan. Nah, jempol, teman-teman, jempol ini melambangkan arus listrik. Kalau arusnya ke atas, maka jempol kita begini. Kalau nanti arusnya ke bawah, maka jempol kita ke bawah. Oke, ikuti nanti arah arusnya. Jadi kalau misalnya ini nih, arusnya ke atas, maka jempol coach akan begini. Oke, misalnya ini arusnya ke bawah, maka jempolnya coach pun akan ke bawah seperti ini. Oke, nah setelah itu, jadi kalau ini kawat, kita ambil contohnya yang ini, yang hitam ini ya, yang ke atas. Berarti jempolnya coach ke atas seperti ini ya ke atas. Ini 4 jari coach melambangkan medan magnet. Oke, nah medan magnet yang dipengaruhi oleh kawat ini teman-teman, itu kita anggap ada di sisi kiri dan ada di sisi kanannya kawat. Oke, ada di sisi kiri, di sisi kanan. Jadi kalau coach gambarkan, ini sisi kiri, ini sisi kanannya kawat ya. Perhatikan. Ini jempol, sudah pas. Nah, lihat. Kalau teman-teman perhatikan, jarinya coach di sisi kiri itu kan keluar dari kertas atau menuju ke kita sebagai pembaca atau penonton. Itu di sisi sebelah kiri. Tapi karena medan magnet ini berputar, teman-teman, maka dia akan terus berputar seperti ini. Nah, hingga tiba di sisi kanan, perhatikan jempolnya coach masuk ke dalam. Paham ya? Jadi seperti ini, di sisi sebelah kiri, jarinya coach keluar. Terus kita berputar karena medan magnet itu bentuknya melingkar. Di sisi kanan, jarinya coach masuk. Bisa dibayangkan? Nah, teman-teman, medan magnet itu seperti inilah tadi. Di sisi sebelah kiri, lihat arah panah ini, dia seolah-olah keluar menuju kita. Di sisi sebelah kiri kawat. Begitu di sebelah kanan kawat, dia masuk. Masuk menuju lagi ke sebelah sana. Ya kan? Nah, dari sini teman-teman, maka kita punya 2 kesimpulan. Jadi ini coach gambarkan. Begitu ya. Di sisi sebelah kiri, medan magnetnya itu keluar menuju ke arah kita. Di sisi sebelah kanan, medan magnetnya masuk menuju ke arah kertas. Lalu coach ini lambang apa gitu ya? Mungkin kalau kalian ingat di sekolah sudah paham, tapi kalau lupa, di sini coach jelaskan, lambang cross atau lambang X ini diibaratkan arah medan magnetnya menuju atau menjauhi pembaca. Jadi menuju bidang tapi menjauhi pembaca. Jadi seperti ini nih, teman-teman perhatikan, ini medan magnetnya. Ini ujungnya gitu ya. Jadi dia ujungnya itu masuk ke dalam, menuju ke dalam bidang, maka dia X. Oke. Kemudian di sebelah kiri sini, dia kan tadi coach bilang keluar, maka seperti ini kira-kira. Tuh. Dia menuju ke kita, menuju ke pembaca. Ya, maka dia disebut dot. Jadi kalau kamu nanti melihat ada arah seperti ini menunjukkan arah masuk, ini menunjukkan arah keluar. Ingat-ingat itu ya. Jadi misalnya ini kawat, ini tadi medannya, di sebelah kiri medan magnetnya itu keluar menuju kita. Ini dia.
Kalau tadi kan coach-nya menunjukkan ini jempolnya coach keluar di sebelah kiri. Maka ini lambangnya dot. Di sebelah kanan dia masuk. Nah, tuh. Masuk kan jarinya coach, perhatikan. Jarinya masuk, maka itu lambangnya cross. Ya. Jadi teman-teman biar lebih paham, dari sini sudah terlihat kawatnya seperti ini, arah medan magnetnya seperti ini. Kalau arusnya ke atas. Lalu bagaimana kalau arusnya ke bawah, coach? Nah, kalau arusnya ke bawah, maka medan magnetnya pun akan berkebalikan. Jadi kalau tadi coach tunjukin, misalnya ini kawat gitu ya, arusnya kan ke bawah, berarti jempolnya coach juga ke bawah nih. Jempolnya ke bawah. Nah, lalu bagaimana dengan jarinya coach? Nah, perhatikan. Ini sisi sebelah kiri, ini sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kirinya kawat, jarinya coach masuk. Betul? Lalu medan magnet itu dia berputar terus. Nah, di sisi kanan, kalau kalian perhatikan, cuman susah ya. Di sisi kanan, di sisi sebelah sini, maka jarinya coach itu seolah-olah akan keluar seperti ini. Nah, gitu. Jadi, kalau kalian sudah hafal tadi yang kiri ini dengan baik, maka ketika dia menuju ke bawah, di dalam imajinasi kalian pun akan terbentuk ini lawannya dari yang di kiri. Jadi di sisi kirinya kawat, kalau dia arusnya ke bawah, dia akan masuk. Di sisi kanan dia akan keluar. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, ngapain sih coach kita belajar keluar masuk? Karena yang namanya medan magnet itu dia besaran vektor. Ingat itu ya, yang namanya medan magnet dia adalah besaran vektor. Dia memiliki arah dan memiliki nilai. Jadi yang pertama coach ajarkan itu arahnya. Ya, baru nanti di sini coach akan ajarkan nilainya. Paham ya? Itulah kenapa pentingnya kita belajar arah, karena dia adalah besaran vektor. Coba sekarang coach akan ajarkan besarnya medan magnet. Oke? Teman-teman, medan magnet itu misalnya begini. Ini tadi arusnya ke atas gitu ya. Lalu coach bikin di sini sebuah titik. Nah, itu dia. Titik ini teman-teman akan mengalami yang disebut dengan medan magnet. Seberapa besar medan magnet yang dia alami, itu akan sesuai dengan rumus B sama dengan mu0 kali I per 2 pi kali A. I itu yang mana coach? I itu arus. Oke. 2 pi ini ketetapan. A ini apa coach? A ini adalah jarak dari kawat ke titik. Nih, inilah yang disebut sebagai A. Bisa ya? Jadi mu0 I per 2 pi A. Mu0 itu apa coach? Mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa. Besarannya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kalau kalian lupa, kadang di soal-soal ujian disampaikan, tetapi coach harap juga nanti dengan semakin sering kalian latihan mengerjakan soal, kalian akan hafal kok. Ya, jadi semakin sering kalian latihan, maka kalian akan semakin hafal. Ingat teman-teman, mu0 ini ketetapan, besarnya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, lalu pertanyaannya, coach itu ada rumus di atas, ada rumus di bawah. Maksudnya apa coach? Gitu ya. Nah, kalian pakai rumus yang di atas itu saat magnetnya atau medan magnetnya itu timbul dari kawat yang berarus dan kawat itu sangat panjang. Sangat panjang maksudnya gimana coach? Tidak disebutkan panjangnya. Jadi cuma disebut kawat panjang. Nah, kenapa? Karena nanti ada yang disebut dengan kawat pendek. Kawat pendek itu apa ciri-cirinya coach? Dia kawat pendek kalau panjangnya disebutkan. Jadi pada sebuah kawat dengan panjang 10 meter, maka itu tergolong kawat pendek teman-teman. Ya, panjangnya 5 meter, itu tergolong kawat pendek. Tapi kalau cuma dia bilang medan magnet berarus kawat panjang, maka kawatnya dianggap kawat panjang, sangat panjang, sehingga kita pakai rumus B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Ingat-ingat itu ya. Nah, lalu yang tadi coach katakan,
medan magnet di kawat pendek, dia memiliki sedikit rumus tambahan. Rumusnya, mu0I per, kalau di atas 2 pi A, di sini 4 pi A. Buka kurung, sin theta 1 ditambah sin theta 2. Coach, ribet ya menghafalnya gitu. Mungkin dalam hatimu bertanya seperti itu, tapi di pengalamannya Coach, soal yang kawat pendek ini sangat jarang sih keluar di ujian. Jadi kalau soalnya ada 10, ya mungkin satu paling yang kawat pendek. Begitu teman-teman. Artinya silahkan hafal. Nanti seiring dengan kamu sering latihan soal, kamu akan semakin paham. Nah, cuman memang yang kawat pendek ini sangat jarang keluar. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, Coach, bagaimana kami mengetahui nilai sin theta? Bagaimana kami mengetahui sin theta 2? Kalau teman-teman lihat gambar, ini gambar teman-teman. Ini kawat. Oke. Panjangnya disebutkan, misalnya tadi sebutkanlah 10 meter lah misalnya. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau kita mau mengetahui theta, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara ini, garis hijau ini dengan ujung kawat. Inilah yang kita sebut dengan theta 1, teman-teman. Nah, theta 2 itu yang di bawah ini. Ini theta 2. Jadi kamu tinggal cari nanti berapa sin ini, sin theta 2, masukin ke sini. Dan kalau nanti tidak diberi nilai sudut, yang penting kamu hafal yang namanya sin itu adalah depan per miring. Ya, sin itu adalah depan per miring. Jadi kalau diketahui ini panjangnya berapa, ya sudah, pakai aja misalnya ini 4, ini 5, berarti nanti sin tetanya tulis aja 4/5. Ya. Namun sekali lagi Coach katakan ini juga jarang kok keluar di ujian. Namun Coach harapkan kalian tetap coba hafalkan. Nanti apabila ada soal muncul, kalau kalian masih mengalami kebingungan, silahkan konsultasi langsung dengan coachnya. Oke teman-teman, di potongan bab yang pertama ini, di video ini maksudnya Coach, kita sudah mempelajari tentang medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Nanti Coach harapkan teori ini menjadi pengantar bagi teman-teman, karena nanti setelah teori ini kita akan mencoba latihan soal sedikit demi sedikit, sehingga teman-teman bisa semakin mengerti arti dari teori yang sudah Coach sampaikan. Demikian dulu teori pengantar ini, kita akan lanjutkan nanti di latihan soal. Oke?